Indonesia terkenal dengan keberagaman suku bangsa dengan berbagai kebudayaan leluhur yang sangat menakjubkan. Salah satunya ialah tradisi Pasola yang berasal dari Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi Pasola sendiri merupakan tradisi tahunan masyarakat Sumba yang menganut agama Marapu atau memuja dewa sebagai jelmaan roh leluhur untuk memohon pengampunan, kemakmuran atas hasil panen yang melimpah di tanah Sumba. Berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Dalam konteks ritual, Pasola merupakan tradisi perang adat yang melibatkan dua kelompok penunggang kuda yang saling berhadapan, kejar-mengejar seraya melempar lembing kayu ke arah lawan. Purung Laru Loda menjadi rangkaian ritual pertama yang dilakukan oleh para rato atau kepala adat di kampung-kampung penanggung jawab Pasola, tepatnya di wilayah Wanokaka. Dengan menurunkan tali larangan di setiap kampung adat, Purung Laru Loda menjadi pertanda dimulainya Wulabiha atau bulan pamali. Selama diturunkannya tali larangan tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan membunyikan gong sebelum hari Pasola tiba. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar larangan tersebut, maka diwajibkan bagi mereka untuk membayarnya dengan memberikan hewan ternak seperti kerbau, babi, maupun ayam sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah leluhur yang telah mendahului. Selain ritual Purung Laru Loda, rangkaian ritual penentuan waktu Pasola pun dilakukan, karena pemunculan nyale hanya dapat dilihat apabila waktu Pasola telah tiba. Kampung Ubu Bewi menjadi salah satu kampung yang setiap tahunnya rutin melakukan ritual upacara adat menyambut Pasola. Upacara yang dimulai sekitar pukul 2 dini hari menjadi penentu kapan hari Pasola telah tiba. Penentuan waktu ini juga nantinya akan dilakukan bertepatan dengan munculnya Purnama Raya, di mana para rato atau kepala adat dari masing-masing wilayah akan melakukan ritual dan pemujaan. Menurut legenda setempat, asal-usul Pasola semuanya berawal dari kisah Ubu Dula, seorang pemimpin dari kampung Wewang yang memperistri seorang wanita cantik bernama Rabu Kaba. Seraya mencari ikan yang memang merupakan mata pencariannya, Ubu Dula terus berlayar ke negeri yang terkenal makmur untuk mengadu nasib. Tanpa sepengetahuan Rabu Kaba dan warga Wewang, Ubu Dula tak kunjung pulang dan dinyatakan hilang. Rabu Kaba yang dilanda kepedihan terus menunggu Ubu Dula di tepi pantai. Berharap bertemu dengan Ubu Dula, Rabu Kaba pun bertemu dengan seorang pemuda asal Kodi dan membuat keduanya saling jatuh cinta. Ritual dan atraksi Pasola Wanokaka sesungguhnya diawali dengan putusnya percintaan leluhur warga kampung Wewang, di mana antara Ubu Dula dan Rabu Kaba, dan terjadi pergantian belis atau mahar antara keluarga Wewang dengan keluarga di Tosi, di Kodi, sehingga dalam mencegah terjadinya perang besar antara kedua keluarga besar, maka disepakati untuk terjadi pergantian belis, dan tentunya dalam pelaksanaan musyawarah, nyale pun juga disuguhkan dan masyarakat Wanokaka meminta, kalau bisa nyale juga dapat dibawa kembali ke tanah Wanokaka, dan tentunya dengan syarat bahwa ketika nyale ada, maka dia disambut dengan pelaksanaan Pasola yang sampai saat ini dilaksanakan. Diyakini hingga kini, kisah cinta Rabu Kaba dan seorang pria asal Kodi, Teda Geparona, menjadikan Ubu Dula merelakan istrinya dibawa pergi dan meminta Teda Geparona menikahi Rabu Kaba secara resmi dengan membayar sejumlah belis atau mas kawin, seperti yang dulu pernah diberikan Ubu Dula saat meminang Rabu Kaba. Malam pun tiba, para ratu penyelenggara Pasola berkumpul di Ubu Bewi untuk melakukan serangkaian ritual dan pemujaan. Ditutup sekitar pukul 3 dini hari pagi, mengamati bulan yang kali ini muncul sempurna sebagai pertanda final datangnya nyale dan Pasola. Diselenggarakan sekali dalam setahun pada bulan Februari-Maret, menandakan permulaan musim tanam telah tiba. Sesaat sebelum fajar, rombongan ratu beriringan menuju pantai Pahiwi Wanokaka untuk memimpin upacara mandi di nyale.
Sejumlah ayam disembelih sebagai media untuk meramalkan kejadian-kejadian yang bakal terjadi saat Pasola berlangsung. Sesaat jelang Pasola, semua orang berkumpul untuk mandi di nyale. Tidak seorang pun boleh menyentuh air sebelum kedua kepala adat datang untuk mengambil nyale. Di depan antara dua batu besar atau sebagai pintu masuk nyale, kedua ratu berkomunikasi dengan roh leluhur sebelum mandi di nyale dibuka pada pagi hari. Atas pengawasan dua ratu dan para kepala adat, hasil nyale tahun ini diputuskan akan sempurna dan melimpah. Hangatnya laut dalam menyambut nyale dipercaya masyarakat Sumba sebagai penghormatan terhadap kebesaran jiwa Ubudula yang berusaha mencari kemakmuran sampai ke Muhu Karera, sehingga harus kehilangan istri yang begitu ia cintai untuk dinikahkan dengan pemuda asal Kodi Teda Gaiparona. Seusai upacara nyale, Pasola pantai pun berlangsung. Dimulai dari jam 6 sampai dengan jam 8.30 pagi, dua orang ratu dari kelompok Prebakul dan Waihura memasuki arena Pasola pantai dan saling melempar tombak sebagai simbol dimulainya upacara perang adat Pasola. Para peserta menyambut dengan pekik gembira dan siap berlaga di atas kuda-kuda yang perkasa. Pasola selalu ramai dengan penonton dari masyarakat desa, keluarga, para pemuka adat hingga turis, sebagai ritual tradisional yang tidak bisa disaksikan setiap hari melainkan 1 tahun sekali. Diselenggarakan di arena Kamaradena, para peserta Pasola pun terus bergantian melempar kayu lembing ke arah lawan. Meskipun senjata yang digunakan dalam permainan adalah ujung lembing yang tumpul, namun tetap dapat membuat luka. Menurut kepercayaan Marapu, apabila terdapat peserta yang jatuh ke tanah dan menimbulkan luka, maka percikan darah dalam perang adat Pasola mengandung kekuatan magis yang mampu menyuburkan tanah dan menyukseskan panen. Ritual Pasola di masa lampau merupakan pesta rakyat sebagai tanda melupakan kesedihan untuk mengenang perpisahan antara Rabu Kaba dengan Ubudula. Pasola dan cerita cinta segitiga menjadikan masyarakat Sumba percaya bahwa tradisi yang dibawa hingga masa kini akan tetap membawa kebahagiaan dan keberkahan. Di Wanokakalah pesta rakyat ini muncul. Peran masyarakat dan pemerintah Sumba menjadi hal yang sangat penting untuk terus melestarikan budaya, tradisi Pasola hingga mancanegara. Ritual dan atraksi Pasola Wanokaka sesungguhnya pertama kali dilaksanakan oleh suku Wewuang. Mereka hanya melaksanakan sendiri antara Wewuang atas dan Wewuang bawah, sehingga jumlah peserta Pasolanya sangat terbatas dan tidak ramai. Dan dalam rangka katakan mempertimbangkan keramaian, kemudian pengamanan, maka ritual Pasola juga dibagikan kepada suku-suku yang lain, termasuk di kampung ini suku Wegali sebagai ibu bapa penyelenggara Pasola Wanokaka sampai saat ini. Sungguh-sungguh diyakini bahwa ritual atraksi Pasola adalah ritual yang unik, yang tentunya sudah pasti dia memiliki daya tarik dan tentu menjadi semacam sebuah kesempatan kita memperkenalkan. Jadi memperkenalkanlah Kabupaten Sumba Barat salah satu lewat atraksi Pasola Wanokaka yang kita laksanakan, maupun juga atraksi-atraksi Pasola yang ada di 2 kecamatan yang lain di Kabupaten Sumba Barat. Dari sisi pariwisata, sudah pasti bahwa ritual dan atraksi Pasola adalah salah satu objek wisata budaya yang tentunya sangat-sangat diyakini dapat menggerakkan wisatawan datang ke Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, tentunya pemerintah punya kepentingan untuk melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pembinaan dan pengembangan. Dan selama ini kami sudah laksanakan dalam bentuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap masyarakat adat dalam rangka penyelenggaraan dan ritual atraksi Pasola Wanokaka. Atraksi Pasola yang digelar pada hari ini menandakan dimulainya masa panen raya bagi para petani di tanah Sumba. Akar Pasola yang tertanam jauh dalam budaya masyarakat Sumba menjadikan Pasola bukan hanya sekedar sebagai tempat keramaian semata, namun lebih dari itu sebagai pererat jalinan persaudaraan hingga bentuk pengabdian dan aklamasi ketaatan kepada roh-roh leluhur di masa lampau. Ini adalah warisan nenek moyang yang sudah ada ratusan tahun lamanya dijalankan oleh masyarakat Sumba Barat. Kepercayaan Marapu dan para leluhur di masa lampau menjadikan Pasola abadi dalam cerita rakyat. Tanah yang subur di Tanah Sumba merupakan berkah yang dirasakan masyarakat di selatan bumi Indonesia. Sajian Kalekus Siripinang adalah santapan jiwa yang menyatukan kebinekaan Indonesia. Pasola berbalut tradisi bergulir bersama kemajuan industri pariwisata masa kini. Di sini di Tanah Sumba,
Ritual adat Pasola tersaji dalam eksotisme kekayaan tradisi Pertiwi. Kunjungi Tanah Sumba dan lestarikan kekayaan alam dan budaya Nusantara.